Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dirman. Saya mahasiswa Mahat Ali Al-Mulimi dari kelas semester 3A. Ingin menceritakan tentang kejadian perang sifil dan tentang Amr bin Al-As dan anaknya Abdullah bin Amr As. Saya akan menjelaskan pertama-tama siapa itu Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hisham. Beliau merupakan tokoh Quraisy yang mahir dalam urusan politik dan strategi berperang. Bahkan saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Habasyah, ia menjadi utusan Quraisy yang bertugas membujuk agar Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke negerinya yang semula, tetapi hal ini tidak berhasil. Beliau juga pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Amr bin Al-As ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. 6 bulan setelah masuk Islam, dia bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Dan dia juga adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkraman Romawi. Ia kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab, tetapi kemudian ia mengundurkan diri pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya Muawiyah bin Abu Sufyan melantik kembali dia menjadi gubernur Mesir. Panglima Amr bin As ini mengerahkan tentara yang Al-Quran menjunjung di ujung tombak. Ia menggunakan cara ini dalam pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menghentikan serangannya. Kemudian saya akan melanjutkan menceritakan biografi anaknya Amr bin Al-As, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr Al-As beliau lahir saat Nabi tengah berdakwah di Mekah, dan ia memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah, setahun sebelum ayahnya. Amr bin Al-As di usia 17 tahun. Nama aslinya Al-As kemudian diganti Abdullah oleh Nabi Muhammad SAW saat ia masuk Islam. Nabi biasanya menunjukkan preferensi kepada Abdullah bin Amr karena ilmunya. Dia adalah salah satu sahabat pertama yang menulis hadis, dan setelah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk melakukannya. Abu Hurairah pernah berkata bahwa Abdullah bin Amr lebih berpengetahuan darinya, karena Abdullah bin Amr ini ia bisa membaca dan ia bisa menulis. Kalau Abu Hurairah sendiri dia cuma bisa mendengarkan tapi tidak bisa menulis, dan juga tidak bisa membaca. Oleh sebab itu Abdullah bin Amr ini satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis hadis dari beliau. Karyanya As-Sahifah As-Sadiqah tetap ada di keluarganya dan digunakan oleh cucunya Amr bin Shu'aib. Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan seluruh karya Abdullah bin Amr dalam bukunya Musnad Ahmad bin Hanbal yang sangat banyak, sehingga menggantikan akan hilangnya As-Sahifah As-Sadiqah yang ditulis pada zaman Muhammad SAW. Saya akan melanjutkan lagi dengan cerita Amr bin As sebagai juru damai di perang Siffin. Dalam perang Siffin ada tokoh sentral yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperang. Dia adalah Amr bin As. Abdullah Syukur Al-Jizi dalam bukunya Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap mengatakan
perang ini terjadi karena Muawiyah sebagai gubernur Syria waktu itu ingin membalaskan dendam atas kematian Khalifah Utsman. Namun yang diperangi Muawiyah bukan pelaku pembunuh Utsman, tetapi yang diperangi malah Khalifah Ali bin Abu Thalib. Namun beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa penyebab yang sebenarnya hanyalah karena Muawiyah yang telah lama menjadi gubernur yang otonom sejak diangkat Khalifah Umar tidak mau kehilangan jabatannya dengan membaiat kepada Khalifah Ali. Kemudian saat itu jabatannya diganti oleh Sabi' bin Junaif. Sebenarnya ia hendak mempertahankan keutuhan kewenangan dengan mengeksploitasi pembunuhan Khalifah Utsman. Peristiwa-peristiwa di kemudian hari membuktikan bahwa setelah mengamankan pemerintahan, Muawiyah tidak mengambil satupun langkahnya nyata untuk membalas darah Utsman. Dia sama sekali tak pernah berbicara tentang pembunuhan Utsman. Kemudian Khalifah Ali menyadari bahwa peperangan tak akan terelakkan. Namun ia tetap berusaha menyadarkan Muawiyah dan mengajak berdamai demi keutuhan persaudaraan dalam Islam. Pada hari Senin 12 Rajab atau 36 Hijriah, setelah kembalinya ke Kufah dari perang Jamal, Ali mengutus Jabir bin Abdullah Al-Bazali untuk menemui Muawiyah di Damaskus dengan membawa sepucuk surat dengan mengatakan bahwa kaum Muhajirin dan Ansor telah membaiat Ali. Oleh karena itu, Muawiyah juga harus membaiat Ali terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan kasus pembunuhan Utsman supaya khalifah dapat menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di sini sahabat Muawiyah justru menahan Jarir sebagai alasan, dan setelah berunding dengan Amr bin As yang membangkang dengan dalil kasus pembunuhan Utsman pada akhir Hijrah 36 Hijriah atau 657 Masehi, Khalifah Ali dengan pasukan gabungan menuju ke Syria Utara. Mereka menyusuri sungai Eufrat, namun sungai tersebut telah dikuasai oleh pasukan Muawiyah. Mereka menyusuri sungai Eufrat, namun sungai tersebut telah dikuasai oleh pasukan Muawiyah, dan mereka tidak mengizinkan Ali memakai air sungai itu. Awalnya Ali mengirim utusan agar sungai bisa digunakan oleh kedua pihak kemanapun. Muawiyah menolak. Akhirnya di sini sahabat Ali radhiyallahu an mengirim tentaranya di bawah pimpinan Panglima Ashtar An-Nahki dan berhasil merebut aliran sungai Eufrat. Meskipun di sini sungai Eufrat ini dikuasai oleh pihak Ali, namun mereka tetap mengizinkan tentara Muawiyah untuk memenuhi kebutuhan airnya. Selanjutnya, pihak Khalifah Ali mendirikan garis pertahanan di dataran Jiffin dan masih berharap dapat mencapai penyesalan dengan cara damai. Lalu Ali mengirim utusan di bawah pimpinan Panglima Bashir bin Amr untuk melangsungkan perundingan dengan pihak Muawiyah. Pada bulan Muharram 37 Hijriah, mereka mencapai persetujuan untuk menghentikan perundingan untuk sementara, dan masing-masing pihak akan memberi jawaban pada akhir bulan Muharram. Sebenarnya ini sangat merugikan pihak Ali bin Abi Thalib karena akan mengurangi semangat tempur tentaranya, dan pihak lawan bisa memperbesar kekuatannya. Kemudian pada bulan Safar 37 Hijrah 13
37 Hijriah, peperangan tak terhindarkan dan peperangan berlangsung. Terjadilah kemudian di sini pada bulan Safar 37 Hijriah terjadilah perang Siffin, di mana dengan kekuatan dari pihak Ali 95.000 orang dan 85.000 orang dari pihak Muawiyah. Ada satu hal kejadian yang tidak bisa dilupakan di sini, yakni pada saat perang Siffin, Imran bin Yasir di sini meninggal, dibunuh. Meninggalnya tokoh yang sangat dikultuskan ini membangkitkan semangat tempur yang luar biasa pada pasukan Ali, sehingga banyak korban pada pihak Muawiyah, dan Panglima berhasil menebas pemegang panji-panji di perang tersebut pada pihak Muawiyah dan merebutnya. Pada saat Muawiyah dan tentara terdesak, Amr bin As pada saat Muawiyah dan tentara tersebut dan tentaranya mereka terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar kemudian kita masuk pada saat pasukan Muawiyah dan tentaranya terdesak. Amr bin As ini sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, mereka meminta agar memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai perdamaian dengan cara tafkim atau arbitrase. Kemudian saya akan melanjutkan apa sih alasan Abdullah bin Amr bin As ini ikut perang melawan Ali bin Abu Thalib pada perang Siffin. Padahal sebelumnya Abdullah bin Amr bin As ini itu berada di pihak sahabat Ali bin Abu Thalib. Di sini tak ada yang lebih gelisah dari Abdullah bin Amr bin As ketika itu, sahabat Rasul yang terkenal dengan kesungguhannya dalam ibadah itu, merasakan ada yang lain dengan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Sejak pecahnya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, cucu Rasulullah yakni Husain tak pernah bicara dengan Abdullah bin Amr bin As. Tentunya ada beberapa sebab yang menjadi alasan Abdullah bin Amr al-As ini ikut berperang pada perang Siffin dan berada di pihak Muawiyah. Boleh jadi karena ayah Abdullah bin Amr bin As sebagai pendukung kuat Muawiyah untuk melawan Ali, dan yang paling berat, Abdullah sendiri ikut sang ayah dalam barisan Muawiyah. Abdullah bin Amr al-As benar-benar gelisah saat itu ketika ia dan beberapa sahabat lain sedang ngumpul. Sahabat Husain lewat. Kemudian Abdullah di situ benar-benar kaget ketika Husain mengucapkan salam. Setelah ia menjawab salam itu, Husain pun berlalu. Ketika itu juga Abdullah mengatakan, akan kutunjukkan kepada kalian seorang penduduk bumi yang sangat dicintai penduduk langit. Dialah yang baru saja lewat tadi, yakni Husain bin Ali. Pada perang Siffin, ia tak pernah bicara denganku. Sungguh ridhonya padaku lebih kusukai dari barang berharga apapun yang kumiliki. Itu perkataan dari Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah bin Amr ini meminta tolong kepada Abu Sa'id al-Khudri untuk menemaninya mengunjungi Husain bin Ali. Benar saja, dalam kunjungan itu
sahabat Husain menanyakan soal kesertaan Abdullah dalam perang Siffin. Nah, di sini yang menarik, yang menjadi alasan Abdullah bin Amr al-As ini ikut pada perang Siffin, ikut pada barisan Muawiyah. Apa jawaban Abdullah bin Amr al-As? Beliau mengatakan, suatu hari aku diadukan ayahku Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Katanya, Abdullah ini puasa tiap hari dan beribadah sepanjang malam. Ucap Rasulullah SAW kepadaku, hai Abdullah, salat dan tidurlah, puasa dan berbukalah, dan taatilah ayahmu. Kemudian pada perang Siffin, ayahnya Abdullah bin Amr ini mendesak anaknya untuk ikut bersamanya, untuk ikut pada barisan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Abdullah pun ikut, dan demi Allah selama perang itu, kata Abdullah, aku tidak pernah menghunus pedang, melempar tombak, dan melepas anak panah. Abdullah bin Amr al-As ini memang ikut serta pada perang Siffin, tapi Abdullah bin Amr tidak pernah menghunus pedang sama sekali, atau melempar tombak, atau melepaskan anak panah. Kemudian sejak cerita itu, Abdullah bisa merasa lega. Kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas kesalahannya ketika usianya menginjak 72 tahun. Kemudian Allah memanggil Abdullah bin Amr di saat ia sedang berzikir di sebuah masjid. Dan ini saja yang saya bisa ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.